warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan saya Arif Kalbanullah Nurdin dengan NIM C 0112413118 dari kelompok 12 Histologi kelas B. Di sini untuk memenuhi tugas karya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Nah, sistem saraf itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf secara struktural maupun sistem saraf secara fungsional. Sistem saraf secara struktural ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini dapat dibagi terdiri atas yang pertama itu cerebrum, yang kedua cerebellum, dan yang ketiga medulla spinalis. Kalau sistem saraf tepi dibagi lagi menjadi tiga juga. Yang pertama saraf cranialis, yang kedua saraf spinalis, dan yang ketiga serat saraf. Secara fungsional saraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama saraf neuron motorik, dan yang kedua itu neuron sensorik. Neuron sensorik ini nanti yang akan mendeteksi perubahan yang terjadi dalam tubuh dan mengantarkannya ke sistem saraf pusat. Nah, kalau neuron motorik ini nanti dia akan mengantarkan informasi yang akan dikirim ke otot atau yang akan dikirim ke efektor. Saya akan menjelaskan sel penyusun sistem saraf. Sel penyusun sistem saraf itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama neuron atau sel saraf, dan yang kedua itu sel glia atau neuroglia. Nah, sel neuroglia ini sel glia atau neuroglia ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan tempatnya, yaitu pada sistem saraf pusat dan pada sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat dibagi menjadi tiga. Yang pertama makroglia, yang kedua mikroglia, dan yang ketiga sel ependem. Nah, kalau pada sistem saraf tepi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sel Schwann, dan yang kedua itu sel satelit ganglion. Saya akan menjelaskan pembagian lapisan-lapisan pada korteks cerebrum. Ada 6 pembagian lapisan. Yang pertama itu lapisan molekularis, yang kedua itu lapisan granularis eksterna, yang ketiga itu lapisan piramidalis eksterna, yang keempat lapisan granularis interna, yang kelima lapisan piramidalis interna, dan yang keenam itu yang terakhir lapisan multiformis. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan gambaran penunjukan pada korteks cerebrum. Ini yang pertama, di bagian atas ini ada pia mater, bagian sini daerah ini, penunjukan daerah ini dia korteks cerebrum. Nah, terus di sini yang kecil-kecil ini dia adalah sel piramidalnya. Korteks cerebrum, sediaannya pada cerebrum pewarnaannya AGNO3. Ini adalah sel piramidal, sediaannya ini korteks cerebrum, pewarnaannya masih sama seperti yang pertama tadi, AGNO3. Nah, di sini yang dapat kita lihat itu yang pertama sel piramidal itu yang berbentuk seperti piramid begini. Ini yang bundar ini dia badan sel piramidalnya, yang ini dendritnya, aksonnya. Di sini neuroglianya. Korteks cerebellum. Pada korteks cerebellum itu dibagi lapisannya menjadi ada 4 lapisan. Yang pertama itu lapisan sel molekular, yang kedua itu lapisan sel yaitu lapisan sel granular, dan yang terakhir itu yang keempat white matter. Nah, kalau pada gambar penunjukannya itu di sini nama preparatnya itu cerebellum, sediaan juga cerebellum, pewarnaannya ramen kajal. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu ruangan putih-putih ini dia namanya sulci. Yang di sini luaran ini, lapisan terluar ini dia pia mater. Nah, dari sini sampai sini itu substansia grisea, dan di bagian dalam itu dari sini sampai di sini substansia alba. Gambar kedua ini nama preparatnya itu korteks cerebellum.
sediaannya pada cerebellum pewarnaannya juga masih menggunakan pewarnaan ramen jajal. Di sini dapat kita lihat ada 3 lapisan. Yang pertama dari sini sampai di sini lapisan molekuler, dari sini sampai sini lapisan ganglioner, dan dari sini sampai sini lapisan granular. Di sini sel granular, di sini itu neuroglia. Neuroglia itu secara umum ada 4. Yang pertama di sini astrosit protoplasmatis. Ini sediaannya pada cerebrum, pewarnaan ramen kajal. Di sini dapat kita lihat ini yang membuat bulatan ini. Dia biasanya ada di substansia grisea, berfungsi sebagai penyokong sel saraf atau neuron dalam melakukan fungsinya seperti menyediakan sumber energi kalau sel saraf itu energinya sudah habis. Gitu. Astrosit fibreus. Di sini sediaannya pada cerebrum, pewarnaan juga masih sama ramen kajal. Ini yang fungsinya sebagai penyokong sel saraf dalam melakukan fungsinya, tapi dia biasa ada di substansia alba. Selanjutnya itu ini oligodendroglia. Sediaan masih di sama cerebrum, pewarnaan ramen kajal juga. Oligodendroglia itu yang ini. Fungsinya untuk memelihara selubung mielin yang ada pada sistem saraf pusat. Kalau di sistem saraf pusat itu oligodendroglia, kalau di sistem saraf tepi itu dia sel Schwann. Nah, selanjutnya preparatnya ini mikroglia. Preparat mikroglia sediaan cerebrum, pewarnaan ramen kajal. Nah, ini mikroglianya. Itu fungsinya sebagai pertahanan sistem saraf pusat. Jadi dia yang melawan patogen-patogen yang masuk pada sistem saraf pusat. Selanjutnya medulla spinalis. Di sini dapat kita lihat medulla spinalis. Nama preparatnya medulla spinalis. Sediaan medulla spinalis, pewarnaan hematoxylin eosin. Yang pertama kita lihat itu ini yang visura mediana anterior yang ada kayak putih-putih ini kayak saluran. Terus substansia alba di sini di sampingnya. Substansia grisea. Terus ada kanalis centralisnya. Dan ini sulcus mediana posteriornya. Nah, selanjutnya itu dorsal root ganglion. Di sini saya memilih ganglion simpatis. Ganglion simpatis itu yang ini, yang sediaannya itu pada traktus digestivus, pewarnaannya hematoxylin eosin. Di sini dapat kita lihat pada tepi-tepinya itu terdapat jaringan ikat. Terus di sini ada neuron multipolar, ada nukleusnya, dan sel satelit yang jarang. Saraf campur potongan melintang. Di sini nama preparatnya saraf campur potongan melintang, sediaannya pada nervus ischiadicus, pewarnaannya hematoxylin eosin. Di sini dapat kita lihat epineuriumnya di sini yang paling luar. Perineurium dan ada juga fasciculus di sini. Kita lihat ada sel Schwann, aksonnya. Akson itu yang kayak putih-putih kecilnya, yang putih-putih yang mengelilingi sel Schwann. Terus ada selubung mielin juga. Ini selubung mielinnya. Itu potongan saraf
saraf potongan memanjang. Saraf potongan memanjang ini dia sediaannya sama juga nervus ischiadicus, pewarnaan masih hematoxylin eosin, cuma cara potongnya saja yang secara memanjang. Di sini dapat kita lihat ada inti cells 1 ini begini. Terus ada modus Ranvier-nya. Modus Ranvier itu yang ini, kayak dia di antara dua selubung mielin. Ini selubung mielinnya yang putih-putih ini juga selubung mielin, dan ini modus Ranvier-nya. Motor end plate. Ini motor end plate sediaannya pada otot skelet. Pewarnaannya dia menggunakan AgNO3 metode Bielszczowski. Motor end plate itu adalah tempat di mana saraf bertemu dengan otot. Nanti saraf itu akan mempersarafi otot tersebut. Ini kayak bulat-bulatkan ini juga. Vetter-Pacini. Ini nama preparat Vetter-Pacini, sediaannya pada pankreas, pewarnaannya hematoxylin eosin. Di sini ada dua yang dapat kita lihat. Yang pertama itu pentungan saraf yang bulat di tengah ini, dan ada juga lamel-lamel konsentris yang Benda-Meissner. Benda-Meissner nama preparatnya, sediaannya pada kulit jari, pewarnaan masih hematoxylin eosin juga. Iya di sini. Video penjelasan garis saya Kak.